Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Purnamasari dengan NIM 05009345. Program studi PPKN dan dari UPBJJ Bandar Lampung. Selamat siang dan selamat datang di video saya. Dalam kondisi pembelajaran online yang semakin berkembang, menjaga integritas akademik menjadi tantangan baru. Salah satu solusi yang dikembangkan adalah automated online proctoring atau yang sering disebut proctoring otomatis. Video ini akan menjelaskan secara lengkap apa itu sistem proctoring otomatis, bagaimana sistem ini bekerja, serta bagaimana universitas menerapkan sistem ini dengan tetap memperhatikan privasi mahasiswa. Jadi, mari kita masuk ke pembahasannya sekarang juga. Bagian yang pertama, apa sih automated online proctoring? Automated online proctoring ini adalah sistem pengawasan ujian secara otomatis yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan computer vision untuk memonitor peserta ujian secara jarak jauh. Sistem ini bekerja dengan cara merekam aktivitas mahasiswa melalui webcam dan layar komputer, lalu menganalisis perilaku yang mencurigakan secara real time. Berbeda dengan pengawasan manual yang memerlukan proktor manusia, sistem proctoring otomatis menggunakan algoritma untuk mendeteksi potensi kecurangan seperti pergerakan mata yang tidak normal, lebih dari satu wajah di depan layar, suara-suara mencurigakan, aktivitas aplikasi lain yang dibuka saat ujian berlangsung, pergerakan tubuh yang tidak biasa pun bisa terdeteksi. Jadi apa sih tujuannya? Tujuannya adalah memastikan kejujuran akademik tetap terjaga dalam penyelenggaraan ujian online, sehingga nilai yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan asli mahasiswa. Masuk ke bagian yang kedua, bagaimana sistem tersebut bekerja. Jadi, cara kerja sistem proctoring otomatis dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama itu registrasi dan verifikasi identitas. Jadi, mahasiswa wajib melakukan login dengan akun resmi universitas. Sistem akan memverifikasi identitas melalui foto atau scan wajah. Proses ini memastikan bahwa yang mengikuti ujian benar-benar mahasiswa yang bersangkutan. Nah, tahap yang kedua, pemeriksaan sistem dan lingkungan. Nah, sistem akan memeriksa spesifikasi komputer dan koneksi internet. Mahasiswa mungkin diminta untuk memastikan ruangan tenang dan pencahayaan memadai. Webcam dan mikrofon akan terdeteksi dan diaktifkan. Dan tahap ketiga, monitoring selama ujian. Selama ujian berlangsung, sistem akan merekam secara berkelanjutan dan AI akan menganalisis setiap pergerakan dan aktivitas. Jika ada aktivitas mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan atau langsung mencatatnya. Nah, tahap yang keempat, menganalisis hasil dan pelaporan. Setelah ujian selesai, sistem akan menghasilkan laporan lengkap, rekam jejak digital bisa ditinjau oleh proktor manusia jika diperlukan. Hasil analisis dapat digunakan sebagai bukti jika ada dugaan kecurangan. Nah, hal yang penting untuk dipahami adalah sistem ini bekerja secara otomatis, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, yaitu proktor atau dosen yang bertanggung jawab. Untuk bagian yang ketiga, itu apa sih manfaat dalam menjaga integritas akademik? Nah, dengan sistem proctoring otomatis memiliki beberapa manfaat penting bagi dunia akademik. Yang pertama, mencegah kecurangan akademik. Dengan pengawasan yang ketat, potensi kecurangan bisa diminimalisir. Mahasiswa akan lebih termotivasi untuk belajar dengan jujur karena tahu bahwa sistem sedang memantau. Yang kedua, menjamin kualitas sertifikat. Ketika nilai diperoleh dari proses ujian yang jujur, sertifikat atau ijazah yang diterbitkan universitas memiliki nilai yang valid atau diakui berbagai pihak. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Orang tua, industri penyedia pekerjaan, dan lembaga pendidikan lain akan lebih percaya terhadap keabsahan gelar yang diberikan universitas. Dan yang keempat, efisiensi sumber daya. Tanpa perlu menyediakan proktor manusia untuk setiap ruang ujian, universitas bisa lebih efisien dalam mengatur ujian, terutama untuk mahasiswa dalam jumlah besar. Dan yang kelima, fleksibilitas waktu dan tempat. Mahasiswa bisa mengikuti ujian dari mana saja selama memenuhi persyaratan teknis tanpa harus hadir secara fisik di kampus.
Yang keenam, dokumentasi yang komprehensif. Rekam jejak digital bisa meninjau jika ada sengketa nilai sehingga proses banding menjadi lebih transparan. Untuk bagian yang keempat, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa? Nah, meskipun sistem proctoring mengawasi aktivitas mahasiswa, privasi mereka tetap menjadi prioritas utama. Berikut adalah bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Yang pertama, penggunaan data yang terbatas. Data yang dikumpulkan melalui sistem proctoring, seperti rekam wajah dan aktivitas, hanya digunakan untuk tujuan pengawasan ujian saja. Data tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain tanpa persetujuan mahasiswa. Dan yang kedua, enkripsi dan keamanan data. Seluruh data yang direkam akan dienkripsi menggunakan teknologi keamanan terkini. Hanya pihak yang berwenang seperti proktor atau dosen pengampu yang dapat mengakses data tersebut. Dan yang ketiga, kebijakan retensi data. Universitas biasanya memiliki kebijakan penghapusan data setelah periode tertentu. Data tidak akan disimpan tanpa batas waktu. Yang keempat, transparansi kebijakan. Mahasiswa akan mendapatkan informasi lengkap tentang jenis data apa yang dikumpulkan, bagaimana data tersebut disimpan, siapa yang dapat mengakses data tersebut, berapa lama data akan disimpan. Dan yang kelima, persetujuan yang jelas. Sebelum mengikuti ujian dengan sistem proctoring, mahasiswa biasanya akan diminta untuk menyetujui persyaratan penggunaan sistem. Jika ada keberatan, biasanya tersedia alternatif lain seperti ujian tatap muka. Dan yang keenam, perlindungan hak mahasiswa. Mahasiswa memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka, meminta koreksi jika ada kesalahan, dan mengajukan keberatan jika merasa privasi mereka dilanggar. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi. Universitas wajib mematuhi peraturan perlindungan data yang berlaku, seperti UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia atau GDPR untuk konteks internasional. Ingatlah, tujuannya adalah menjaga integritas akademik, bukan mengawasi kehidupan pribadi mahasiswa. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kecurangan dalam konteks ujian, bukan memata-matai aktivitas pribadi. Sekarang, apakah kalian telah memahami apa itu automated online proctoring? Dan cara kerja sistem ini juga manfaat dalam menjaga integritas akademik serta bagaimana privasi mahasiswa dilindungi. Dengan memahami sistem ini, diharapkan mahasiswa dan dosen dapat bekerja sama dalam menciptakan suasana ujian yang jujur dan adil. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengikuti ujian dengan jujur, dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.